Kalau memang nanti teman-teman di Golkar mengendaki, mungkin ya ini dari saya ya Bang Iya, ya. iya. Lebih wise Mas Gibran sebagai yang muda. Kalau Pak Jokowi jadi bapak bangsa aja lah. Dan permasalahannya kan sebesar apa masalah kalau Silver bilang tadi pribadi nih mungkin alasannya kan. Tapi sebesar apa masalah pribadi seorang Erlangga Hartarto sampai dia mau mengorbankan sebagai negosiator utama dari Partai Golkar terkait kursi menteri di kabinet Prabowo gitu. Iya dong. Iya. Ini kan dia mengorbankan itu salah satu, bukan salah satunya. Ini kan yang paling penting step berikutnya selain pilkada ya, selain menentukan calon-calon pilkada, tapi menentukan kabinet dari Partai Golkar. Nah, ini kan something big sebagai seorang politisi, sebagai seorang kingmaker, ketua umum kan pingin dong. Itu suatu hal yang memang ini yang emang dituju. Apalagi hari ini dengan muncul guyonan Pak Erlangga terhadap Pak Bahlil itu kan publik jadi bingung. Ini mundur kok nggak sedih gitu kasarnya gitu kan. Malah guyonan kan itu kan. Pak Bahlil kursinya Pak Kapolri aja diambil guyonan ketika mau foto bareng Pak Bahlil ngambil kursinya Pak Kapolri, itu yang viral hari ini. Sehingga kemudian publik jadi bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Setidaknya ada dua gerbong besar dari sekian banyak kekuatan-kekuatan. Pertama, ada elemen kekuatan yang mencoba untuk mempertahankan political sovereignty, kedaulatan partai yang mencoba ya untuk melakukan kebijakan strategis, langkah strategis, ya ini harus independen, tanpa harus kemudian diintervensi kekuatan luar. Tetapi juga ada elemen lain yang juga menjadi bagian dari keluarga besar Golkar, yang bersimbiosis dengan kekuatan-kekuatan besar, yang kemudian mencoba untuk mempengaruhi, mengendalikan, atau bahkan men-take over dari driver kekuatan partai itu untuk kemudian sesuai dengan agenda kepentingan tertentu. Kalaupun tidak ada masalah hukum, kalau mereka sebagai ketua umum partai, kemudian mereka mempunyai bisnis yang besar, kemudian sangat bergantung pada utang-hutangnya di bank-bank pemerintah, atau bank swasta juga, ini problem juga. Ya mereka juga bisa tersandera, mau bebas dari berbagai kasus, ya jangan jadi ketua umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan saya Zulfan Lindan di Majelis Antitesis Unpacking Indonesia. Kali ini saya bersama dengan kawan-kawan, ada 4 orang. Sebelah kanan saya tidak asing lagi Ciko Hakim, juru bicara PDI Perjuangan. Kemudian ada Bung Silvester, biasa dipanggil Silver, dari apa Mas? Solidaritas Merah Putih. Oh, berubah lagi ya. Ya. Solidaritas Merah Putih. Relawan Jokowi Prabowo ya gitu ya. Iya. Kemudian Mas Yohan ini seorang peneliti dari Litbang Kompas ya. Selamat datang. Kemudian juga Mas Umam, dosen Paramadina. Dan relawan Zulfan Lindan. Kita semua. Kita semua. Selamat datang semuanya. Ya, mudah-mudahan diperintah kan datang. Datang semua gitu. Kita masih di kode aku. Jadi kita ini memberi pencerahan kepada masyarakat, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah politik, ya supaya arahnya kemana nih. Nah ini penting. Nah mungkin kita ini mencoba mulai dari Litbang Kompas dulu. Ya. Apa kira-kira temuan-temuannya di dalam persoalan politik kita sekarang ini? Ya. Pertama pasti yang diteliti itu kan soal pilkada. Bagaimana sih suasana pilkada kita ini sekarang? Dan ternyata ini masih ranking kedua itu di Detik. Saya lihat di beberapa media yang masih diminati isu pilkada. Isu pertama masih Olimpiade. Padahal menurut saya sedikit ya orang ngikutin Olimpiade itu yang tapi di beberapa media itu tertinggi. Nah, mungkin nanti kalau besok
atau hari ini sudah berubah soal ketua umum Golkar. Nah, tentu banyak hal-hal lain mungkin kita serahkan kepada Mas Yohan untuk coba menjelaskan tentang hasil temuan-temuan Litbang Kompas. Silakan Mas Yohan. Makasih Bang Zulfan. Litbang Kompas memang terakhir Juni kemarin memang kita bikin survei di 5 provinsi di Jawa ya. Jadi Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal yang sama mungkin DKI dari Jakarta? Jakarta, ya Jakarta ya, Jakarta. Jadi 5 provinsi di Jawa. Satu temuan kita yang menarik yang hampir sama ya dari 5 provinsi itu, bagaimana nama gubernur petahana yang terakhir menjabat ya, yang terpilih melalui pilkada itu memang masih masuk dalam top of mind pemilih gitu ya. Jakarta misalnya kita lihat Anies Baswedan itu memang disebutkan hampir 30% responden ketika kita tanya kalau sekarang pemilihan gubernur Jakarta siapa yang akan dipilih. Jadi memang desain pertanyaannya itu top of mind. Kita tidak kasih pilihan karena memang Juni itu kan sampai sekarang kan belum ada calon resmi ya, pendaftaran belum dibuka. Memang desain pertanyaan itu sengaja kita pakai untuk mengukur siapa sih kandidat yang diinginkan oleh masyarakat Jakarta. Memang temuan kita hampir sama di 5 provinsi itu, nama gubernur petahana yang terakhir menjabat itu masih mendominasi memori publik gitu ya. Pak Anies 30% di Jakarta, kemudian di bawahnya itu Pak Ahok ya sekitar 20%, kemudian jauh di bawah keduanya itu Pak Ridwan Kamil 8%. Hal yang sama di Jawa Timur, Ibu Kofifa hampir 40% memang menjadi jawaban responden ketika ditanya kalau sekarang milih gubernur Jatim siapa yang dipilih gitu ya. Ini berbeda hal yang sama di Jawa Barat ya. Justru Pak Ridwan Kamil itu mendominasi juga hampir 40% pilihan ketika pemilihan gubernur Jawa Barat dilakukan pada saat survei. Jadi 3 provinsi ini memang masih didominasi oleh gubernur petahana yang terakhir terpilih melalui pilkada di daerah masing-masing. Hal berbeda di Jawa Tengah dan Banten gitu ya. Banten justru Pak Wahidin Halim itu justru kalah populer gitu ya dibandingkan Dia petahana ya? petahana, padahal gubernur petahana baru 1 periode kalah populer dengan Ibu Airin. Memang kalau kita lihat di lapangan itu memang dari segi canvassing memang Bu Airin memang lebih tinggi ya penetrasinya dibandingkan Pak Wahidin Halim yang petahana justru tidak kita temukan. Hampir jarang poster-poster beliau di lapangan, berbeda dengan Bu Airin. Ini yang mungkin menjawab ketika ditanya. Tapi Airin didukung Kim nggak? Di Airin? Kim dukung Airin? Kalau sekarang kan sudah jelas Kim arahnya ke Pak Andra Soni dan siapa? PKS ya. PKS itu. Jadi Bu Airin belum sampai hari ini belum punya tiket, tapi wacana koalisi Golkar dan PDIP di Banten kan sudah mulai terbuka ya. Bu Airin bersama kader dari PDIP. Jadi yang Golkar mau katakan memang masih Erlangga ya. Golkar masih versi Pak Erlangga, belum pada saat itu belum menyatakan mundur ya. Jadi dari situ benang merahnya memang di provinsi-provinsi tertentu petahana memang cukup dominan, tapi misalnya khusus di Banten dan Jawa Tengah, karena Jawa Tengah tidak ada petahana, Pak Ganjar tidak mungkin maju lagi, itu justru nama-nama baru yang muncul. Salah satunya Pak Ahmad Lutfi dan Kaisang ya, putra Pak Jokowi ini muncul. Jadi ini benar-benar nama yang tidak kita desain, kita bahkan tidak masuk dalam pilihan kuesioner gitu ya. Jadi murni memang ini jawaban yang disebutkan oleh responden. Tentu jawaban ini dipengaruhi oleh penetrasi informasi ya yang selama ini dikembangkan oleh media tentang bursa calon nama-nama di 5 provinsi itu, yang itu sedikit banyak mempengaruhi menjadi referensi responden ketika ditanya siapa yang akan mereka pilih kalau saat survei dilakukan itu pemilihan gubernur. Begitu Bang Zulfan, tapi yang jelas yang menarik itu 30% lebih itu masih undecided voter ya, rata-rata di 5 provinsi itu. Artinya meskipun ada gejala mayoritas nama tertentu itu cukup dominan, tapi mayoritas juga yang tidak kalah besar itu juga undecided. Mereka masih belum menentukan pilihan siapa kira-kira gubernur yang akan mereka pilih. Dan menariknya mereka yang undecided ini memang
sebagian besar memang dari kelompok responden secara pendidikan dan secara ekonomi dan secara wilayah mereka adalah pendidikan tinggi, secara ekonomi menengah atas dan mereka ya, tinggal di wilayah-wilayah urban yang relatif lebih kritis gitu ya. Jadi Pilkada 2024 memang konstelasi saat ini yang jadi perhatian publik itu sebenarnya juga terbaca di survei itu tentang siapa-siapa saja yang masuk dalam bursa itu ternyata masih belum tentu juga akan masuk dalam surat suara yang didaftarkan ke KPU nanti. Jadi apalagi dengan perkembangan sejumlah partai termasuk Golkar hari ini yang terjadi perubahan kepemimpinan di internal Golkar, saya pikir itu akan sedikit banyak akan berdampak pada konstelasi pencalonan nama-nama yang diusung oleh Partai Golkar gitu, Bang Zulfan. Ya, Mas Umam ini menarik nih Mas Umam. Kita melihat ada gejala calon-calon yang dari hasil survei cukup tinggi, katakanlah seperti Anies, khususnya ya. Kemudian Airin, RK di Bandung, di ya, Jawa Barat. RK ini kan pasti sudah diusung di DKI ya, walaupun katanya masih goyang juga, tapi udah ini nggak ada kepastian ini semuanya, ya kan? Nah jadi gejalanya ini kita melihat ini seperti apa kan? Artinya orang tidak lagi menggunakan survei itu sebagai satu indikator untuk mendukung seseorang kan gitu. Nah sehingga artinya di sini ya sudah akan menggunakan satu kekuatan politik untuk memenangkan satu calon, tidak atas dasar survei kan gitu. Nah ini gimana pandangan Mas Umam melihat ini? Ya, observasi dari Bang Zulfan itu relevan karena di beberapa studi kasus yang tadi disampaikan ya. Kalau misalnya kita cermati memang betul bahwa elektabilitas itu satu faktor, tetapi semakin ke sini tampaknya partai politik dengan segala kompleksitas agenda kepentingan ekonomi politik masing-masing itu tidak meletakkan basis elektabilitas sebagai sebuah faktor utama. Karena mereka tidak ingin kemudian dikendalikan, dipengaruhi secara total oleh bagian dari ekspresi demokrasi liberal. Bagiannya adalah dalam konteks popularity, kemudian acceptability dan juga electability. Tetapi ada faktor-faktor lain yang barangkali kalau dalam teori decision making prosesnya Jennifer Lerner itu dari Harvard, ada beberapa kategori yang sifatnya itu rational factors dan juga irrational factors, dan kemudian ditambah dengan kondisi emosi yang sifatnya insidental, baik yang sifatnya dari masyarakat maupun dari para elit penguasa, dari elit politik, dari para pemegang saham di partai-partai politik. Nah, oleh karena itu kemudian koalisi itu seringkali terbentuk, itu tidak ditentukan lagi bukan semata-mata dari faktor elektabilitas, tetapi dari faktor yang lain-lain, mulai dari jaringan partai, jaringan non-partai, kemudian faktor logistik, isu ideologis barangkali masih juga relevan, termasuk juga hal-hal yang sifatnya berpotensi dia punya nggak isu-isu yang menjadi antitesis. Nah ini di forum majelis antitesis kembali relevan. Dia punya elektabilitas bagus, tetapi dia punya nggak sesuatu yang kemudian berpotensi mendelegitimasi dia dalam proses pencalonan. Kasus kah? Catatan etik kah? Catatan moral kah? Nah itu dihitung betul. Nah meskipun dalam konteks perkembangan saat ini, kalau misal kita cermati faktor veto players dari kalangan partai politik itu yang tampaknya lebih cenderung dominan. Oleh karena itu muncul nama-nama yang kalau misal kita refleksikan kembali ya dalam konteks dinamika di Golkar, Golkar tampaknya kan per minggu kemarin termasuk yang masih cukup firm supaya Pak RK berada di Jawa Barat. Tetapi seiring dengan dinamika internal kepemimpinan Golkar yang kemudian berujung pada mundurnya Pak Erlangga, muncul kemudian keputusan supaya kemudian merelakan misalnya Pak RK untuk maju di DKI Jakarta. Dan barangkali terkait dengan nanti Bang Ciko yang barangkali bisa mengkonfirmasi, barangkali hal itu juga akan berimplikasi pada rencana kerjasama antara PDIP dengan Golkar di Banten misalnya. Artinya bahwa
rasa-rasanya memang partai politik harusnya memiliki political sovereignty. Jadi kedaulatan politik yang harus dipertahankan sebagai entitas partai, aktor demokrasi, tetapi tampaknya tetap ada gelagat indikasi dari kekuasaan besar, the invisible hand, tangan-tangan yang tidak terlihat itu, yang kemudian bisa memainkan peran, mana yang ini kemudian jadi di sini, mana yang tidak jadi di sini, dan itu cukup signifikan. Dalam konteks tertentu, that's part of democratic reality. Tetapi dalam konteks pilar nilai demokrasi, kita juga harus bertanya kembali, apakah ini model demokrasi yang justru dalam konteks tertentu mereduksi substance, nilai, dan juga prinsip dari demokrasi itu sendiri. Nah ini yang perlu diantisipasi, Bang. Karena kalau misal kemudian dibiarkan ke depan, ini satu, tren kotak kosong akan semakin tinggi. Kemudian political engagement dari masyarakat yang punya opsi A, B, C semakin tidak relevan karena akan ditentukan oleh veto player dari partai politik. Ditambah lagi, kalau misal kemudian ada opsi-opsi yang lain yang barangkali tidak begitu nyambung ya dengan aspirasi masyarakat, tetapi karena veto players-nya cukup kuat memaksakan ini untuk jadi, itulah yang kemudian akan bergulir dalam proses politik selanjutnya. Nah ini yang harus kita antisipasi, apakah pilkada akan tetap bisa menjadi wujud ekspresi dari kedaulatan rakyat ataukah kedaulatan dari elit kekuasaan kita. Bang Zulfan. Ya, ini tadi dari Prof. Umam ini mengatakan ini berdampak kepada PDIP. Terutama di Jawa itu khususnya di Banten. Sudah ada rencana koalisi antara PDIP dengan Golkar. Mungkin di beberapa daerah lain ya. Iya. Tapi kan daerah yang besar itu termasuk Banten misalnya. Iya. Nah, kita nggak tahu bagaimana, sejauh mana sebenarnya suatu rencana secara keseluruhan untuk seluruh Indonesia ini kerjasama antara PDIP dengan Golkar atau dengan partai lain yang itu masuk di dalam KIM, kan gitu. Kan pada satu saat last minute kan bisa berubah. Iya. Nah ini inilah bro kita ini, Ciko Hakim yang bisa menjelaskan ini. Pertama saya tertarik apa yang disampaikan oleh Mas Umam tadi, kayak political sovereignty. Kedaulatan sebuah partai politik. Nah, ini yang beberapa kali di media saya sampaikan, apalagi beberapa hari terakhir, khususnya pagi ini terkait ditanya untuk mengomentari soal Partai Golkar. Bagi kami di PD Perjuangan itulah karakter terkuat kami. Kami merasa kami mempunyai pilihan terkait hal tersebut dibandingkan partai-partai politik lain, dan tentu bukan mengecilkan karakter-karakter dari partai politik lain, tapi kan kita mempunyai pilihan bagaimana kita berkarakter, bagaimana kita berprinsip. Jadi kita diajarkan di PD Perjuangan, walaupun saya masih baru di sini, tapi saya melihat gitu bagaimana keberadaan sosok Megawati Soekarno Putri itu betul-betul menegaskan terkait dengan hal yang disebut tadi. Bukan artinya bahwa apakah PD Perjuangan kadernya semua bersih, saya ragu. Tidak bisa dinafikan bahwa memang ada sebagian dari kader kita memang terjerat kasus misalnya. Tapi tetap dalam satu tataran tertentu, partai politik itu mempunyai kewenangan, mempunyai kemandirian, dan itu tidak boleh menggemingkan partai politik itu dalam mengambil keputusan. Itu satu dulu. Nah, itu juga kenapa di dalam pilkada ini partai kita, partai kami ini dianggap termasuk lambat dalam mengeluarkan surat-surat rekomendasi, termasuk surat-surat tugas juga begitu. Sesungguhnya ini bukan hal karena memang kita sulit untuk mendapatkan koalisi, tetapi kembali lagi ini terbukti adalah suatu hal strategi yang sangat betul. Kenapa? Karena toh konstelasi politiknya sekarang banyak berubah. Dinamika-dinamika ini banyak berubah. Dan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani kemarin, ya kita kasih contoh aja. Tidak usah yang terkait dengan PDI Perjuangan misalnya. Terkait dengan Anies Baswedan misalnya dengan PKS. Ini kan juga terancam batal. Ya kan? Bahkan ada sekarang kata-kata bahwa,
kita memberi waktu 40 hari, sementara Anies Baswedan mengatakan nggak ada kata-kata itu sebelumnya. Maksudnya gitu. Kenapa dikasih 40 hari itu berkaitan dengan masa tahlil? Arba'in kan, atau haji 40 hari ya kan, sesuai lah dengan ideologi. Tapi pada prinsipnya gini, bagi PDI Perjuangan dan bagi Ibu Megawati Soekarno Putri, hal-hal seperti ini kita udah alami berkali-kali. Bahwa partai politik sudah menekan perjanjian untuk mendukung dan lain-lain, ketika hari H pergi untuk ke KPU mendaftarkan, ada satu yang nggak mendaftarkan. Dan ini bukan hanya terjadi pada pilkada, pernah terjadi juga pada pilpres kan gitu. Ya, hal-hal seperti ini justru yang kita antisipasi, dan memang bukan hal yang mengejutkan apabila tiba-tiba ada perubahan-perubahan. Dan perubahan-perubahan ini juga bukan hanya di Banten misalnya, ada beberapa daerah lain juga terjadi. Akhir-akhir ini kita mencermati, kebetulan saya juga berada di tim pemenangan nasional, jadi kita mencermati dinamika-dinamika ini. Tetapi saya bisa pastikan tidak terlalu berhubungan dengan apakah KIM atau non-KIM. Karena kalau di daerah-daerah masing-masing ini kan lebih terkait dengan kearifan lokal, kebutuhan masyarakat lokal, manuver-manuver tokoh-tokoh lokal dan lain-lain. Bagi PDI Perjuangan, kita tetap fokus sekarang-sekarang ini untuk bisa mengusung kader sebanyak-banyak. Itu dulu. Karena selain tadi karakter kita adalah partai yang berdaulat, yang kedua, kita adalah partai kader, dan kita juga merasakan bahwa dibandingkan partai-partai politik lain yang juga menyatakan dirinya partai kader, kita agak lebih sedikit partai kader dari yang lain. Ya, kita mengetahui bahwa di PDI Perjuangan semua kader dipersiapkan melalui sekolah partai, ada jenjangnya, tidak serta-merta ketika masuk dengan nama besar pun bisa duduk di jajaran DPP misalnya. Ini kan contoh ya, Pak Ganjar Pranowo yang sudah 2 kali DPR RI, 2 kali gubernur, menjadi capres, baru kemarin ternyata masuk DPP. Kan gitu ya. Kalau di partai lain kan nggak begitu. Mungkin masuk DPR RI langsung bisa DPP. Nah, seperti juga dalam pemilihan pilkada. Artinya kita sekarang sedang direpotkan dalam tanda kutip untuk mencoba mengerucutkan nama kader-kader terbaik kita di setiap daerah. Nah, itu dulu yang kita akan fokuskan. Dan memang kita ini di PDI Perjuangan beruntung karena di antara partai-partai lain juga, kita adalah partai yang paling banyak daerah yang kita bisa mengusung sendirian. Ada? Ada banyak sekali. Tapi kalau di 5 jawatan yang disebut nggak bisa ya? Di Jawa Tengah Di Jawa Tengah bisa. Oh, Jawa Tengah bisa. Di daerah-daerah besar bisa. Kalau kita bicara gubernur ya. Kalau Sulawesi bicara Tengah bisa. Sultan enggak sepertinya. Tapi kita bicara soal Sumatera Utara misalnya, kita Sumut bisa. bisa. Bisa ya. Kalau kita bicara yang lebih kecil skopnya, let's say kabupaten kota. Bangka Belitung itu ada 6 kabupaten, 1 kota. Di 7-7-nya kita bisa ngusung sendiri. Gitu. Jadi dan itu terjadi di datanya yang lengkap saya nggak ada. Tapi itu banyak sekali terjadi di seluruh daerah. Jadi itu juga merepotkan kita sehingga kita harus mengerucutkan nama kader sendiri yang juga bertarung dengan kader-kader sendiri juga kadang-kadang. Nah, tapi mudah-mudahan itu pertama yang kita ingin tegaskan adalah terkait dengan demokrasi ini. Demokrasi ini tidak harus liberal, tapi demokrasi secara keseluruhan itu kan artinya menyediakan alternatif pilihan. Ya, dan kalau kita bicara soal sekarang yang lagi tren, lagi rumor yang beredar adalah upaya-upaya untuk menjadikan Jakarta ini ajang satu paslon melawan kota kosong dari salah satu koalisi misalnya. Ini kan sangat disayangkan buat saya. Karena apa? Karena ketika kita melihat apa yang ada di hasil survei Litbang Kompas mengatakan hasil surveinya top of mind-nya Anies nomor 1, kemudian Ahok, kemudian terpaut jauh di bawahnya Ridwan Kamil. Kan sangat disayangkan kalau tiba-tiba yang dimajukan hanya Ridwan Kamil. Sementara survei itu kan harapan masyarakat. Harapan masyarakat Jakarta, masyarakat yang alhamdulillah mungkin rata-rata lebih terdidik dari masyarakat di daerah lain, lebih juga kritis, lebih juga ingin menyuarakan aspirasinya, menitipkan aspirasinya di 3 nama tersebut. Khususnya di nomor 1 dan nomor 2-nya. Yang nomor 3 terpaut jauh di bawah. Jangan sampai justru yang akan melawan kota kosong yang nomor 3. Artinya ada hak masyarakat terhadap harapannya aja udah dikebiri di awal. Nah, ini yang betul-betul PDI Perjuangan sampai hari ini masih mencermati, dan kita berharap dan berdaya upaya sekuat tenaga agar ini tidak terjadi. Bagaimana caranya? Ya kita menjalin komunikasi termasuk dengan Pak Anies, dan kita nggak menutup komunikasi dengan yang lain. Oke, ini kan persoalannya begini. Ini bukan menurut PDIP.
menurut Ciko Hakim, kira-kira penyebabnya ini apa? Ya satu tadi elektabilitas cukup memadai tapi tidak bisa maju. Iya, iya. Kemudian lawan kota kosong, banyak kota kosong kan. Ini penyebabnya apa dan siapa ini? Penyebabnya gini, secara keseluruhan kita nggak bisa juga, pengen juga kita menyebut, oh penyebabnya Presiden Jokowi, nah, gitu kan, pengennya kan, tapi nggak gitu juga. Kita sebut nama gitu. Tapi nggak, justru nggak Gayanya begitu keceplosan juga. tapi direvisi. Tapi nggak begitu juga, yang penting lempar dulu ya. Iya. Tapi intinya sebenarnya saya mengamini apa yang disampaikan Mas Umam tadi. Fenomenanya adalah untuk kepentingan politikal dan ekonomi, ya kan, sebuah partai politik atau kumpulan partai politik akhirnya hak-hak demokrasi secara keseluruhan itu tidak dipraktekkan lah yang substansial ya, lebih ke arah prosedural selama tidak melanggar aturan dalam tanda kutip ya tadi kan, untuk bisa bagaimana memenangkan satu calon yang memang udah disepakati oleh partai. Kesepakatan itu karena apa? Ya karena misalnya kalau kita bicara soal Kim, ya tentunya ada kepentingan untuk mensolidkan kekuatan di suatu daerah yang kemudian nanti inline dengan apa yang akan diputuskan di pusat, ya kan? Atau kemudian kalau itu terkait Presiden Jokowi misalnya, ya Presiden Jokowi ini kita tahu bahwa seperti kita juga semua yang ada di sini, he is a political animal. Political animal itu nggak bisa ada pensiunnya, ya kan? Pak Jokowi sepertinya kan juga ingin ada sisa-sisa atau semacam kepanjangan tangannya setelah dia selesai menjabat misalnya, ya kan? Dan itu terjadi, ada Gibran, ya kan? Ada kemungkinan Kaisang, dan ini bisa jadi juga ada manuver-manuver yang dilakukan. Pak Jokowi mau jadi ketua umum Golkar, masalah nggak? Nggak ada masalah juga kan? Ya itu tadi, demokrasi prosedural nggak ada masalah. Tapi substansialnya seseorang presiden yang kemarin menjabat sekian tahun, berasal dari sesuatu partai lain, ya kan, kemudian pindah ke partai, dan kalau rumor-rumor yang beredar itu seakan-akan mengatakan bahwa cara-cara yang ditempuh itu adalah menekan, menyandra dan lain-lain, benar kan? Itu kan salah, ya dong. Kita harus sepakat soal itu. Itu kan rumor ya, nanti Silver yang bisa mengamini atau membantah ya kan? Tetapi pada prinsipnya ini beredar, ini semua beredar rumor-rumor seperti itu. Jadi apakah sah sebagai political animal itu tadi seperti kita ini? Ya sah aja, karena emang kita kan sebagai political animal ya kekuasaan pasti harus kita pegang untuk bisa mewujudkan apa yang kita inginkan lah, visi misi kita lah atau apapun. Jadi ini politisi sudah diturunkan derajatnya dari jadi orang politik menjadi animal. Ini bahaya. Tapi kan Gatot mengakui juga, kita juga political animal. Hewan politik gitu. Itu berkaitan dengan karena bisa digiring sana kemari. Juga, ya kan. Terus nafsunya juga gede, ya kan. Nah, ini Bung Silver, ini memang menarik sekali, ya. Kalau kita lihat memang terus terang saja dinamika politik sekarang ini berkaitan dengan pilkada. Ini kan seolah-olah sangat dilihat ini besar pengaruhnya dari tangannya Pak Jokowi kan gitu. Iya. Itu yang sekarang. Bahkan mundurnya ketua umum Golkar yang namanya Erlangga Hartarto ini juga berkaitan dengan Pak Jokowi. Nah, dan kemudian seolah-olah Pak Jokowi ingin menguasai Golkar, gitu kan? Kalau saya sih merasa kan wajar aja gitu loh. Yang ini ya, nanti kan bisa dibantah ya. Begini, semua mantan presiden itu sebenarnya kecuali Pak Habibie yang nggak punya partai. Gus Dur ada PKB, ya kan? Kemudian SBY Demokrat. Megawati punya PDIP, ya kan? Prabowo punya Gerindra. Ini mantan presiden ini harus punya partai. Berarti yang paling mungkin di take over adalah Golkar kan gitu. Nah, ini apa betul ini Pak Jokowi ingin dia sendiri kepengen memang menguasai Golkar, atau memang ada kepentingan politik dari kelompok ya yang lebih luas yang harus
Golkar di take over. Ya. Satu, kedua, atau memang kalau berkaitan dengan Erlangga mundur ini sebenarnya bukan ancaman. Kalau sudah ada keputusan hukum, itu kan terjadi pada masa siapa? Novanto misalnya. Ketika ada keputusan hukum, kan dia tidak mau mundur, tapi agak sedikit bukan melawan juga, tapi menghindar lah. Akhirnya kan setelah dia diputuskan secara hukum, lalu PLT. Munaslup, Munaslup kan. Nah ini kemungkinan kan begitu juga. Jadi ya penggantian ini juga bisa jadi nanti berkaitan dengan adanya kasus hukum yang kita dengar salah satu yang menyebabkan Erlangga ini mundur. Gitu. Nah ini kan terus terang aja nih kan Bung Silver ini kan ya sangat akrab dengan Pak Jokowi. Ya kan? Ordal. Dan di mana-mana saya melihat memang membela Pak Jokowi gitu loh, ya kan? Konsisten. Membela kebenaran sebenarnya, Bang. Ya konsisten. Fakta dan Ya sejarah. karena Pak Jokowi itu benar kan itu. Iya, itu. Ya kan? Ya, oleh karena itu nah mungkin bisa memberikan penjelasan. Ya. Terima kasih abangku. Jadi kalau mengenai Pak Jokowi, selama terakhir juga saya 2 minggu ini udah 2 kali ketemu. Ya. Mengenai perbincangan mengenai Golkar sampai itu nggak ada sama sekali. Dan saya pikir memang urusan Pak Erlangga mundur itu urusan internal Golkar dan pribadi Pak Erlangga. Karena kenapa saya berpikir bahwa tidak ada sangkut pautnya dengan Presiden Jokowi, karena sebelum mundur Pak Erlangga itu ketemu Pak Jokowi. Terus kemarin itu makan malam itu di IKN itu Pak Erlangga di samping Pak Jokowi. Ya. Jadi kalau memang Pak Jokowi yang suruh mundur, itu nggak masuk logika berpikir kita gitu. Jadi kalau saya lihat ya kita itu kan urusan internal Partai Golkar. Tapi kalau ada yang menyuruh Pak Erlangga mundur, mungkin kita juga bisa melihat mungkin ada isu ya. Ini isu mengenai kasus hukum atau internal yang bergejolak di Golkar yang mungkin dari DPC kabupaten kota, provinsi, terus ada juga mungkin yang teman-teman yang mau nyalon nggak dapat restu, ataupun di dalam sendiri, ini kan Golkar ini jagoan semua nih Bang. Nah, itu kan persaingan antar mereka juga kita nggak bisa bicara di sini, ya kan. Tapi kalau ada sebagian, saya juga menyesalkan ya teman-teman termasuk dari timnya Pak Jokowi, itu udah bikin flyer ada Mas Gibran, terus Pak Jokowi mau mengambil alih Golkar. Menurut saya sih enggak ya, Pak Jokowi enggak akan serendah itu. Sepanjang saya kenal beliau. Karena kalau ternyata iya nanti bagaimana? Enggak ada masalah juga sih sebenarnya. Oh ya. Itu kan hak ya. Hak. Kan lebih itu kan hak, termasuk hak Ibu Mega seumur hidup menjadi pemilik PDIP. Ketua Umum PDIP. Ya kan, Bang Ciko sebagai petugas partai, ya kan. Ya. Nah itu kan Bu Mega juga petugas partai. ya, itu haknya Beliau mereka. ditugaskan untuk memimpin di tiap kongres. Ya, jadi Itu amanat dari petugas-petugas partai yang lain. kan gitu. ya Bang Ciko dan Bu Mega dan PDIP Bang. Jadi memang sebenarnya kalau teman-teman di Golkar mengendaki dan Mas Gibran atau Pak Jokowi mengendaki, ya no problem juga kan. Tapi sampai sejauh yang saya kemarin ketemu terakhir itu minggu lalu, saya meyakini Pak Jokowi tidak akan setamak itu, serakus itu untuk mengambil alih Golkar. Gitu Bang. Karena saya juga cukup lama bergaul dengan Presiden, termasuk keluarganya. Banyak hal yang orang, menghubungkan segala sesuatu, ya wajar karena Pak Jokowi Presiden gitu loh. Tapi menurut saya ada hal-hal yang
hanya isu ataupun hal-hal yang menurut saya hanya framing. Jadi kembali lagi kalau untuk urusan termasuk pilkada Bang. Kemarin waktu saya makan 2 minggu lalu di Balikpapan, waktu Presiden berkantor 3 hari di sana, Presiden sempat nanya masalah pilkada beberapa daerah. Tapi hanya nanya. Contohnya Sulawesi Utara. Saya bilang, Pak Prabowo ngajuin ini, ya kan? Terus Presiden nanya, Mas, yang surveinya paling tinggi siapa sih? Terus aku sebut nama. Siapa yang paling tinggi? Ya, pokoknya yang itu ada yang namanya Lasut dan sebagainya itu Bang. Presiden hanya senyum-senyum aja ambil begini, karena kan Pak Prabowo kan ngasihnya si Pak Komaling itu. Ya kan, jadi ya Presiden hanya senyum sambil, ya saya nggak tahu, saya nggak bisa baca pikiran beliau juga. Terus NTT, ya kan, terus Jawa Tengah, ya saya ngomong sebagai masyarakat yang kira-kira umpamanya Kaisang lebih bagus di Jawa Tengah, atau Ridwan Kamil harusnya kalau mau ya Jawa Barat aja, nggak usah eksperimen kemana-mana gitu loh, ya kan? Itu maunya siapa? Maunya saya kalau sebagai pendukung Bang. Iya. Saya kan juga pingin umpamanya, saya punya rumah di Jawa Barat Bang, jadi saya mau Jawa Barat ini ditata oleh arsitek kayak Ridwan Kamil. Ridwan kan bagus gitu loh. Nah, jadi daripada ke Jakarta akhirnya loose gitu loh Bang. Iya. Tapi kan kita juga nggak tahu ya Bang, dinamika ini kan kita saat ini tidak bisa bicara karena semuanya sebenarnya masih cair. Menunggu pendaftaran tanggal 27 sampai 29 Agustus dan penetapan itu kalau nggak salah September. Ya. Jadi intinya bahwa kalau Pak Jokowi kembali lagi dituduh ikut di pilkada ini, kita belum punya bukti ataupun fakta yang sebenarnya bagaimana. Begitu Bang. Tapi kalau dari logika yang saya tangkap selama ini bahwa Pak Jokowi tidak ikut menentukan. Kan partai ini kan seperti Prof. Uman dan tadi Bang Ciko bilang bahwa punya kemandirian. Ya kan? Punya tanggung jawab terhadap konstituen dan masyarakatnya. Jadi ya terserah partai-partai ini untuk berkonsolidasi. Dan tentunya kalau kita yang di Koalisi Indonesia Maju inginnya agar pasti Pak Prabowo sama Mas Gibran maunya yang satu visi, satu misi, segaris dan punya hati yang sama dengan Prabowo Gibran. Intinya itu dulu. Terus kalau ada penambahan Kim Plus atau Kim Plus Plus, itu kan tergantung dari teman-teman. Kalau Kim Plus itu kan orang tahu, yaitu PKB, PKS dan Nasdem. Kalau Kim Plus Plus ini siapa? PDIP. Oh, PDIP. Kan bisa juga ya kan. Bisa juga Bang, namanya politik. Abang kan lebih paham itu. Berarti kalau kita bilang Kim Plus Plus nggak ada koalisi lagi. Semuanya udah satu kan? All for one for all. Ya, jadi kembali lagi abangku, ya kan, saya meyakini Pak Jokowi bilang beliau akan pulang ke kampung. Ya, kalau memang nanti teman-teman di Golkar mengendaki, mungkin ya ini dari saya ya Bang ya. Lebih wise Mas Gibran sebagai yang muda. Kalau Pak Jokowi jadi bapak bangsa aja lah. Itu Bang. Ya jadi begini, bisa jadi kan kita kembali lagi. Ketika Erlangga ini bertemu dengan Pak Jokowi, itu kan bisa ada dua. Pertama bisa saja karena Pak Jokowi sudah mendengar ada kasus, lebih bagus mundur saja, kan bisa jadi begitu. Satu lagi bisa jadi Erlangga yang melaporkan, Pak, ini gimana posisi saya? Ya kan, ada kasus. Sebelumnya nggak tahu. Ada ini. Jadi tahu. Bagaimana posisi saya? Erlangga menanyakan itu. Ya, mungkin Pak Jokowi bilang, ya terserah kamu. Mau lanjut boleh, mungkin resikonya kan
ada resikonya. Iya. Atau gini, mungkin gimana? pilih salah satu. Ah. Mau tetap jadi menteri apa tetap jadi ketua Golkar? Bang, pertanyaannya kenapa nggak mundur juga dari menteri? Menteri, Itu bang. iya. Karena mungkin dikasih pilihan itu. Ya, karena menteri kan tinggal 1,5 bulan lagi. Iya. Kalau Ketua umum juga. Enggak, kalau ketua Desember. Desember. Ya, lah. tapi kan begini, kalau Agak lama dikit. kalau ketua umum Maksudnya, Erlangga tuh bisa memastikan bahwa dia tidak akan terpilih lagi kalau ketua umum. Iya kan? Kalau menteri Nah, masih. kalau menteri ada kemungkinan jangan mundur. Hmm. Karena nanti ada kemungkinan terpilih lagi menjadi menteri di kabinet yang akan datang gitu loh. Hmm. kalau gitu, Bang sebaliknya. Yusril mundur loh bang. Hmm? Bang Yusril mundur dari PBB. Ya. Nah itu tapi kan pertanyaannya Bang PBB masih ada. Ya, sebenarnya kan itu bukan Ketawa masuk bang. dianggap bukan isu politik yang terlalu penting. Kalau dibandingkan sama Golkar kan. Golkar, iya, Golkar ini Golkar kan partai besar. pemenang pemilu. Iya, Nanti partai bahas besar. loh, Bang. Partai pemenang pemilu, kemudian pileg ya, pemenang pileg, kemudian cukup besar, Iya. dan di birokrasi pengaruhnya juga besar. Iya. Nah ini yang kemudian mundur tiba-tiba ini pasti menjadi persoalan. Iya. Banyak menjadi dipermasalahkan oleh banyak orang gitu loh. Tapi kalau untuk Golkar sendiri bang, menurut saya sih nggak ada persoalan. Golkar kan udah biasa nih. Hmm. Orang-orang hebat semua di situ dan mereka Golkar menurut saya nih partai yang sangat terlatih. Partai paling siap menghadapi apapun ini menurut saya Golkar nih. Bang. Tapi gini, sorry. Ya. Kan permasalahannya kan sebesar apa masalah kalau Silver bilang tadi pribadi nih mungkin alasannya kan. Tapi sebesar apa masalah pribadi seorang Erlangga Hartarto sampai dia mau mengorbankan sebagai negosiator utama dari Partai Golkar terkait kursi menteri di kabinet Prabowo gitu. Iya dong. iya. Ini kan dia mengorbankan itu. Salah satu bukan salah satunya. Ini kan yang paling penting step berikutnya selain pilkada ya, selain menentukan calon-calon pilkada, tapi menentukan kabinet dari Partai Golkar. Nah, ini kan something big sebagai seorang politisi, sebagai seorang kingmaker, ketua umum kan pingin dong. Itu suatu hal yang memang ini yang emang dituju ya kan. Kalau bisa nentuin siapa jadi menteri. Apa kira-kira yang Kira-kira something big gitu? apa gitu. Menurut Bang Sulpan apa? Jangan dari gue deh. Kalau nanya gue, ya, Mas Imam apa Mas Imam? Atau Mas Yohan? Kira-kira apa Mas Yohan? Ya? Kira-kira apa? Kalau ini kan kawan Ini kan giliran Mas Yohan yang bicara. Saya ingat Mas Yohan. Dari tadi cuma pengen umpan. Yang mau spesial. Kalau kita lihat tradisi ketua umum berganti di luar proses pemilihan ya, itu kan umumnya kasus hukum ya. Iya. Ya, seperti kasus Mas Hanas di Demokrat, kemudian Setia Novanto gitu ya. Umumnya kasus hukum. Memori publik pasti ya, kalau kita bicara publik pasti asosiasinya ke sana. Apalagi pemberitaan juga tidak menihilkan itu gitu ya. Pemberitaan Kompas hari ini juga menyebutkan mention soal kasus hukum itu. Tapi di pernyataan Pak Erlangga memang tidak menyebutkan itu. Jadi memang ada missing link informasi gitu ya terkait hal itu, karena umumnya ketika ketua umum mundur atau berhenti itu memang kasus itu sudah definitif ada gitu ya. Dan itu yang ini yang menjadi sesuatu yang agak berbeda di kasus Pak Erlangga. Apalagi hari ini dengan muncul guyonan Pak Erlangga terhadap Pak Bahlil itu kan publik jadi bingung. Ini mundur kok nggak sedih gitu kasarnya gitu kan. Malah guyonan kan itu kan. Pak Bahlil kursinya Pak Kapolri aja diambil guyonan ketika mau foto bareng Pak Bahlil ngambil kursinya Pak Kapolri, itu yang viral hari ini. Sehingga kemudian publik jadi bertanya-tanya ada apa sebenarnya. Dan menurut saya publik mestinya juga perlu tahu ya, karena ini kan bagian dari partai juga, badan publik. Pak Erlangga juga tokoh publik, saya pikir ini perlu tahu tentang itu, kepastian tentang alasan mundurnya. Meskipun narasi yang berkembang saat ini ya kasus hukum itu yang pasti dugaan kita sementara memang kuat terjadi, meskipun kita tidak tahu apakah secara definitif itu akan terjadi gitu ya. Tergantung nanti 2-3 bulan ke depan ada momentum pendaftaran calon dari partai di 27 sampai 29, ada momentum pilkada, ada momentum munas ya, di Golkar nanti terkait
Golkar. Saya pikir momentum-momentum itu yang akan menjawab apakah ada di fase momentum itu ada kasus hukum yang definitif kemudian mention Pak Airlangga. Kalau itu tidak ada, ini berarti publik menambah referensi satu lagi Pak Bang Zulfan. Tidak hanya kasus hukum yang membuat ketum itu mundur, ya. Ternyata ada kasus-kasus yang tadi disebutkan di Bang Ciko soal pernyataan Pak Airlangga kan, karena ingin konsentrasi biar regenerasi partai berjalan dengan agenda pilkada, dengan agenda pembentukan pemerintahan baru. Jadi ada publik mendapat referensi baru nih. Ternyata ketua umum partai itu bisa mundur dengan hal-hal seperti itu. Tidak selalu dengan kasus hukum. Nah ini menurut saya menarik ya Bang Umam ya. Oh ternyata ada ya ketum yang mundur tidak ada kaitan dengan kasus hukum. Jadi ya saya pikir itu akan diuji apakah benar Artinya kasus atau hukum tidak. itu ada. Ya kita nggak tahu, definitif kan belum terjadi. Kan? Memang kan dia sudah diperiksa jaksa agung. Iya diperiksa, beberapa statusnya kali. tapi belum, kasus hukum itu ada. Ada. Cuma sejauh mana keterlibatan beliau di kasus itu yang perlu diuji. Iya, iya. Biasa kan itu warning kan. Iya. Atau mungkin juga Bang, Pak Airlangga, tadi kan Abang bilang Abang jalan sehat pagi-pagi kan. Mungkin mau fokus jalan sehat juga. Betul. Iya kan? Ya supaya lingkar pinggang kecil. supaya fit gitu. Tapi Iya, sebenarnya iya. kita ini muter-muter. Menurut saya gitu. Kita ini udah muter-muter. Nimbrung dulu Bang. Nah, Iya, saya iya. mau langsung tanya saya langsung mau ke Mas Umam nih. oke. Memang harus beliau nih kan. Artinya kita kan Mas Umam, kita ini kan muter-muter. Apa bukan gara-gara Pak Airlangga agak sedikit mau terbaca, mau keluar dari Kim nih? Gimana? Ini saya dimakan. Padahal nimbrungnya mau lain ya. Coba kita dengerin dengan seksama. Saya pikir jawabannya itu yang punya datanya itu adalah majelis antitesis. Karena tadi fragmennya itu, dialognya itu sepertinya persis seperti di istana itu. Jadi gimana kalau misalnya negosiasinya seperti itu? Iya. Terlepas dari itu Bang ya. Begini, ini kan tadi kan dari pilkada dulu, kita sisir dari pilkada. Kalau pilkada, tren secara umum, tadi kita bicara tentang the invisible hand dan lain sebagainya, kekuatan besar, ya. Tapi juga memang diakui atau tidak, ada faktor-faktor institusional yang berpengaruh. Dan itu tugasnya Bang Ciko, karena the only one. Karena Bang Silver ini bentar lagi kalau gabung ke partai ya tugasnya Bang Silver juga. Nah, misalnya terkait dengan konteks institusional itu tren ya persyaratan menjadi cakada itu nggak mudah. Iya. Membentuk koalisi 20% itu something itu. Kalau dulu sudah 15%, kenapa harus dinaikkan 20%? Kemudian faktor-faktor yang lain. Kalaupun kemudian memang ingin mengkonsolidasikan kekuatan partai ya, tapi di saat yang sama fungsi atau peran dari calon perorangan itu jangan dipersulit gitu. Karena kalau misal sekarang untuk level Jakarta saja itu kalau misal personal perorangan itu dia harus mengajukan 7,5% dari total DPT. Kalau misal DPT sekitar 6 juta, dia harus bisa menunjukkan KTP yang akan diverifikasi 450.000. Itu bisa kursi DPR berapa itu? Something gitu. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting, ke depan perlu difikirkan Bang, bagaimana kemudian ada limit political support dari partai. Jangan dibuka semuanya. Misalnya dibuat let's say 30%, 40% sebagai limit tertinggi. Ya, Kalau lebih dari itu, ukuran maksimal. partai sebaiknya membentuk poros yang baru. Karena kalau misal tidak, ini tren dari 2015, 17, 18, 2020 pilkada sampai ini nanti 2024, trennya itu kotak kosong itu akan naik. Dan itu akan menjadi akumulasi pragmatisme dalam kalkulasi kekuatan kepentingan. Karena memang kotak kosong itu winning rate-nya, itu success rate-nya itu sangat tinggi. Praktis hanya Makassar saja yang kalah sebagai simbol perlawanan terhadap kotak kosong. Selebihnya menang semuanya. Artinya 98,11% kotak kosong itu bisa dikalahkan, yang calon tunggal itu pasti menang. Nah, tetapi itu satu hal, faktor institusional. Tetapi ada nuansa kebatinan dalam situasi demokrasi ini yang memang seolah kemudian ada upaya yang kemudian memfasilitasi bagi tadi itu. Ada kekuatan yang kemudian ingin mengorkestrasi sesuatu yang seharusnya itu dilepas saja sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Dan itu tidak mudah dan harus diperjuangkan ya semuanya. Nah, kaitannya sama Partai Golkar. Kasus satu hal.
Tetapi pertanyaannya, apakah kasus itu adalah entitas yang independen ataukah dia sebenarnya sebagai sebuah instrumen yang dijadikan sebagai alat negosiasi untuk maju tidak, mundur tidak, jadi menteri atau tidak, dan lain sebagainya. Kalau misal kita cermati, Golkar itu kan rumah besar ya, rumah besar, ada faksi-faksi besar di dalamnya. Sependek observasi saya, setidaknya ada 2 gerbong besar dari sekian banyak kekuatan-kekuatan. Pertama, ada elemen kekuatan yang mencoba untuk mempertahankan political sovereignty, kedaulatan partai yang mencoba ya untuk melakukan kebijakan strategis, langkah strategis, ya ini harus independen, tanpa harus kemudian diintervensi kekuatan luar. Tetapi juga ada elemen lain yang juga menjadi bagian dari keluarga besar Golkar yang bersimbiosis dengan kekuatan-kekuatan besar yang kemudian mencoba untuk mempengaruhi, mengendalikan, atau bahkan men-take over dari driver kekuatan partai itu untuk kemudian sesuai dengan agenda kepentingan tertentu. Tertentu siapa? Silahkan ditafsirkan yang macam-macam. Nah, adapun kemudian tadi itu kasus dan lain sebagainya, ya ini itu hanya partikel kecil yang saya sendiri berkeyakinan, saya sendiri melakukan studi Bang, salah satunya konteksnya isu anti-corruption studies, seringkali penegakan hukum itu bukan sebuah kerja yang betul-betul bersifat teknokratis. Penegakan hukum itu adalah medan pertarungan kekuatan politik dan kekuasaan yang begitu vulgar. Artinya, kasus hukum, kalau misal kemudian itu dianggap sebagai the only one factors yang mempengaruhi seseorang pemimpin, tokoh negara, mundur, tentu itu adalah bagian dari sebuah dinamika yang notabene kasus itu sebenarnya dijadikan sebagai alat negosiasi. Nah, maka dalam konteks ini kita bisa memetakan, misalnya, ini nggak ada angin, nggak ada hujan. Padahal menurut informasi spekulatif, konon kabarnya ada yang mencoba untuk menggunakan penegakan hukum sebagai alat gebuk untuk bernegosiasi. Dan dilakukan momentum saat ini. Dan kabarnya kalau misal memang betul Munaslup Golkar akan dilakukan di 25 Agustus, yang notabene hanya 2 hari sebelum penutupan pendaftaran di KPU atau KPUD, maka artinya ini adalah sebuah medan pertarungan kekuasaan yang begitu clear. Dan tampaknya memang tidak semuanya, ini spektrumnya hanya di beberapa titik tertentu, tetapi sangat strategis. Sangat strategis. Yang paling clear salah satunya ya tadi misalnya Banten atau Jakarta tadi sudah disebutkan. Jakarta itu ya di atas kertas 3 partai koalisi perubahan itu sudah mendeklarasikan buat Mas Anies. Tetapi karena memang Mas Anies punya potensi kemenangan cukup terbuka, di tengah kemarin Pak RK masih diposisikan di Jawa Barat, nggak boleh ke Jakarta. Kehilangan tokoh yang sepadan untuk berhadapan-hadapan dengan Mas Anies. Artinya Mas Anies punya konsolidasi potensi ya, konsolidasi yang lebih terbuka. Nah, kalau misal kemudian itu dilakukan, dibiarkan, maka potensi kemenangan Mas Anies bisa menjadi lebih besar. Kalau Mas Anies menang di Jakarta, Jakarta akan bermetamorfosa menjadi sebuah etalase kekuatan oposisional yang cukup clear berhadapan-hadapan dengan kekuatan pemerintahan baru, Pak Prabowo Gibran. Nah, kalau misal kemudian itu dilakukan, sama aja menciptakan potential challenger, atau bahkan potential threat dalam kontestasi nanti di 2029 yang akan datang. Maka proses gergajinya itu begitu sistematis, terstruktur, dan masif. Jadi judul kita ini nanti Anies digergaji untuk tidak bisa maju 2024. Boleh. Artinya, ya itu sebuah fenomena, Ya politik itu faktornya cukup beragam, tetapi bahwa sebagai sebuah dinamika, ya ini terus bertalian. Sebenarnya sama, kita juga bertanya, kenapa teman-teman di Golkar tidak mencoba ya udah dipersilahkan saja legowo sampai Desember misalnya. Toh juga negosiasi bisa dilakukan. Tetapi endingnya juga seperti ini. Ya ini menjadi sebuah pembelajaran. Meskipun juga kalaupun tadi Pak Silver Bang Silver menyatakan ada cukup poin yang menarik tadi itu. Tidak serendah itu, tapi ya nggak apa-apa loh itu. Ya nggak apa-apa, tapi serendah itu. Kontradiktif, tapi ya apa-apa. Mungkin aku bisa tambahkan. Jadi, silakan Bang. Jadi gini,
Kalau kita melihat tadi akan abang bilang Anies digergaji nih, ya kan? Bukan saya, dia yang bilang. Jadi gini, Dia nitip umpan ke saya. jadi gini bang, kalau kita tarik ke Jokowi belakang, aja. Kamu ngomong suara lain ngomong. Saya nggak tahu. jadi kalau kita tarik ke belakang sedikit ya, waktu itu kan Pak Anies juga katanya kan mau dijegal untuk pilpres nih bang, ya kan? Itu hal yang sama, Iya. ya kan? Terakhir kemarin itu yang untuk maju DKI juga mau dijegal. Tapi kan ternyata kenyataannya kan enggak gitu, tetap ikut pilpres, hanya memang kalah nasibnya kurang bagus dari Pak Prabowo sama Mas Gibran. Lebih baik dari Ganjar. Lebih baik. terus masalah yang abang bilang invisible hand ya bang ya, Prof tadi. Ampun bang. Ya, jadi intinya gini, kalau kita melihat ya dari sejarah ya, kalau mungkin kita ingat zaman Pak SBY, ya kan, pengambil alihan PKB dari Gus Dur, ingat nggak? Abang pasti tahu itu kan? Ya. Ya, kalau itu kan hampir dengan kasat mata juga kita tahu gitu loh, bagaimana permainan itu terjadi. Ya. Tapi kalau kita lihat lagi, waktu di zaman Pak Jokowi itu adalah pengambil alihan Demokrat oleh Pak Muldoko. Waktu itu, Prof, Abang, teman-teman, jadi semua mengatakan itu perintah Pak Jokowi. Saya hanya satu orang, Silver Matutina, yang membantah itu. Gitu. Dan bahkan saya diajak untuk ikut menjadi pengurus di Demokrat tandingan itu. Tapi hari ini kita buktikan gitu loh, bahwa Pak Jokowi nggak tahu menau dengan itu. Nah, ini kita lihat fakta yang terjadi, ya kan? Jadi setelah mereka munas di... Artinya bisa jadi gini, tahu tapi tidak mau tahu. Memang nggak tahu, Bang. Oh, memang nggak tahu? Memang nggak, karena itu kan keinginannya Pak Muldoko mau jadi capres zaman itu. Tapi nggak ngomong ke Pak Jokowi dulu. Jadi gini, jadi semua gerakan manuver yang nggak berhasil dianggap sama Silver itu nggak dilakukan. Enggak, Berarti pertemuan yang di Gedung Agung Jogja itu nggak ada berarti. Bang, kalau Pak Jokowi mau, waktu itu kan sama PDIP masih baik-baik, ya kan Bang? Menteri Sekarang nggak Hukum- baik-baik. Sekarang nggak baik loh tuh. Kata Bu Mega baik-baik loh bang. Oh baik-baik. Enggak, waktu itu masih honeymoon banget gitu Bang. Jadi Menteri Hukum dan HAM-nya Bang Yasona, ya kan? Terus Kepala BIN-nya masih Pak BG. Kalau Pak Jokowi mau, semua perangkat itu digunakan Bang. Waktu pengambil alihan Demokrat gitu loh. Tapi kan yang terjadi kecerobohan itu kan terjadi Bang. Karena saya mengatakan bahwa orang di sekeliling Pak Muldoko ini untuk main politik ini masih amatir Bang. Oh. Gitu loh. Atau komandannya amatir juga kalau gitu. Saya nggak bisa ngomong, abangnya ngomong. Jadi Apakah yang di Golkar ini lebih profesional? kembali lagi, Prof. Ya kan kita lihat waktu pengambilan. Jadi gini, kalau yang saya dengar, kebetulan kan kawan abang juga Darmijal itu yang ojo-ojo itu kan. Oh ya ya. Ya kan? Waktu karena Darmijal itu, Bang, waktu acara konvensi pers, dia ada minta tolong, Adinda, tolong dong ke kantor yang di Rawamangun Demokrat. Karena mau diserbu Bang waktu itu. Jadi minta tolong saya untuk membantu di sana lah, ya kan. Terus yang kedua, waktu foto-foto Pak Muldoko bertemu di hotel itu tersebar luas gitu loh. Jadi kalau institusi intelijen bermain, itu pasti rapi. Dan kita harus ingat bahwa Pak Muldoko ini adalah orang terakhir yang ditawarin pertama itu almarhum Rizal Ramli. Yang kedua Pak Gatot Nurmantio. Ya. Ya Pak Muldoko dengan segala kepolosannya mengambil ini racun ya kan, ambillah. Gitu loh Bang. Dan setelah mereka munas itu di Medan, selang sehari apa 2 hari Pak AHY, Mas AHY dipanggil presiden di Istana Bogor. Dan di situ menurut teman-teman yang ini bahwa Pak Jokowi juga tidak mengatakan bahwa tidak mendukung Pak Muldoko. Nah, ini cerita yang saya tahu bahwa Pak Jokowi tidak akan melakukan itu. Nah, kemarin terakhir waktu di Balikpapan termasuk mengenai penentuan menteri.
Saya udah 2 kali tanya, kemarin juga masih saya tanya lagi. Presiden bilang, Mas, kalau soal ini kita bilang tadi kan, soalnya kan banyak orang bilang intervensinya sampai ke Pak Prabowo segala nih. Mengenai menteri, benar nggak Pak Jokowi bilang, saya pernah mengalami bagaimana orang mengintervensi saya untuk menitip nama-nama menteri, dan itu nggak enak. Gitu. Jadi saya masih meyakini bahwa beliau akan pulang nih, Bro Ciko. Iya. Gitu loh. Dan saya yang akan mengantar Bro Ciko. Termasuk Tapi Bro Ciko Solo juga. kan dekat sama Jakarta. Ya sebenarnya kan yang namanya aspirasi dan keinginan politik itu tidak tergantung tempat. Betul. Ya kan? Ada di luar negeri juga bisa saja. Yang Dalam penting pengasingan linknya ada. pun kita bisa berjuang. Ah, ya. Jadi itu nggak. Tapi ya saya kira kita kan tidak boleh curiga, tidak boleh suuzon. Kalau memang niatnya kepingin pulang kampung ya Ya, jadi bapak bangsa lah. jadi bapak bangsa. Tapi kan begini Bung Ciko, paling menarik ini begini. Kalau kita lihat, ini problem partai politik hampir rata-rata satu persoalan hukum. Betul. Ketua umumnya ya, ini kita bicara ketua umumnya. Yang kedua, kalaupun tidak ada masalah hukum, kalau mereka sebagai ketua umum partai, kemudian mereka mempunyai bisnis yang besar, kemudian sangat bergantung pada utang-utangnya di bank-bank pemerintah atau bank swasta juga. Ini problem juga. Ya mereka juga bisa tersandera gitu loh. Nah mungkin Ibu Mega ini karena boleh kita bilang dia dari segi kasus hukum tidak ada, kemudian Ibu Mega ini tidak ada bisnis, nah, sehingga agak berbeda dengan yang lain-lain. Nah ini kan artinya begini, kita bisa menyatakan bahwa udahlah, kalau memang masih mau berbisnis, atau kalau memang mau bebas dari berbagai kasus, ya jangan jadi ketua umum gitu loh. Sepakat. Nah ini gimana? Sepakat banget. Sebenarnya kan ini yang terjadi di negara-negara yang demokrasinya lebih maju dari kita. Bahwa ada hal-hal yang terkait dengan conflict of interest. Gitu. Conflict of interest itu diatur loh. Jadi kayak Vice President Cheney misalnya ya, dia kalau nggak salah satu pemegang saham di perusahaan mining kan ya. Dia harus lepas itu ketika dia menjadi Vice President. Gitu. Nah, di kita ini kan nggak begitu ya. Di kita ini kita bicara soal Bahlil misalnya, ya kan, Menteri Investasi, pemberi izin tambang, tapi pengusaha tambang. Pengusaha tambang. Nah, lalu kita bertanya-tanya, kenapa orang sekarang asing enggan masuk ke Indonesia untuk berinvestasi? Hal-hal seperti ini yang membuat mereka enggan. Mereka melihat regulator ini bagian dari pemain. Ini kan membuat enggan. Nanti kalau kita berkompetisi kebetulan dengan orang yang bersangkutan, pasti kita dikalahin dong. Kan gitu. Nanti Bahlil kalau jadi ketua umum ada kasus hukum Ada kasus lagi, ya kan? Terkait dengan pemberian izin yang kemarin katanya disinyalir dia menghentikan izin yang lain, tapi punya dia enggak, kan tetap jalan. Nah, ini hal seperti ini akan muncul dan ini dianggap lumrah di Indonesia. Masalahnya memang harus dipisahkan. Ketika kita sudah masuk ke politik, mengemban jabatan publik, ya kita harus melepas. Kalau yang untuk Nah, ini justru saya mendukung Bang Ciko. Ya, sorry. Saya mendukung. Ya benar-benar. Tapi Nanti habis ini mendukungnya harus diuraikan, meregulasikan bolehnya konflik of interest. Seperti apa? Undang-undang TNI, Undang-undang Polri, TNI boleh berbisnis. Kan itu malah kita istilahnya institusionalkan kebolehan ada konflik of interest kan gitu. Nah ini yang sebenarnya menurut kita bagian dari kemunduran demokrasi. Orang melihat apa hubungannya sama demokrasi? Demokrasi itu satu hal yang besar. Demokrasi itu bukan hanya soal datang ke TPS lalu nyoblos, bukan. Demokrasi itu soal hal-hal seperti ini. Konflik of interest, korupsi, kolusi, nepotisme. Ya ini yang harus dihilangkan dan agenda-agenda reformasi yang kemarin ini seakan-akan beberapa tahun terakhir ini dilupakan, bahkan ingin dikembalikan menjadi agenda bukan untuk dihilangkan tapi agenda dikembalikan gitu. Jadi ya harapan kita memang begitu. Saya sepakat kok. Dan kebetulan memang kita bersyukurlah di PDI Perjuangan kita punya Ibu Megawati Soekarno Putri dan harapan kita ya partai-partai lain juga bisa
seperti disampaikan oleh Bang Zulfan, mencari kemudian ketua umum yang ya udah pensiun lah, kalau emang udah bisnis sudah gede, udah pensiun aja. Tapi kan persoalannya kan menjadi ketua umum, saya tidak bicara PDIP, di partai lain itu perlu duit, ya kan? Kalau nggak punya uang, siapa yang mau milih dia gitu loh. Nah, ini udah lazim. Oleh karena itu terpaksa yang punya bisnis yang bisa maju sebagai ketua umum gitu kan. Gimana tadi mau kasih komentar? Ya saya sepakat kalau mengenai Bahlil tadi, ya kan. Khusus Bahlil ya. Khusus Bahlil aja. Kalau yang lain saya nggak sependapat sama Bang Ciko, ya kan, bahwa memang harusnya melepas semua, Bang. Gitu. Apalagi ya mungkin pakai nama orang lain juga kan kita tahu. Tapi kan menurut kita nggak elok deh. Saya kemarin ngomong sama teman-teman itu ada ya cerita salah satu Menko bahkan di zaman Pak SBY, dia jadi menteri itu dia rugi secara finansial. Ya, nah, tapi ini kan kita juga nggak mau ya, terlebih ya saya mengimbau teman-teman menteri, kebetulan saya pendukung Pak Jokowi ya, dan saya juga rakyat, ya harusnya mereka jangan mengambil keuntungan apapun, benar-benar berjuang berbuat untuk rakyat, itu yang paling penting. Dan kita ketahuin juga bahwa di beberapa kementerian ini juga ya, walaupun saya pendukung Pak Jokowi, saya harus mengatakan bahwa ada yang nggak benar juga, Abang. Iya. Ya itu. Jadi sebenarnya kan itu memerlukan sikap ya. Artinya memang kalau memang masih mau menjabat sebagai pejabat publik, ya memang harus mundur semua. Iya. Atau sisi lain ya saya tidak mau menjadi pejabat publik. Karena ada resiko-resiko macam-macam itu kan, tidak independen. Itu saya kira yang harus menjadi ini. Nah gimana Mas Johan melihat ini gimana? Ya, yang pertama mungkin ketika seseorang itu masuk dalam ruang publik, tentu pertanggungjawaban publik. Saya teringat dulu ya, seorang artis Desi Ratnasari waktu itu, ketika ditanya, dia kan selalu no comment. Ya dia nggak apa no comment, karena dia bukan pejabat publik gitu ya. Bahkan dulu Mrs. no comment gitu. Wartawan kok ngeritik dia, kenapa nggak jawab? Ya, dia ditanya remeh-temeh, dia no comment itu wajar. Nggak punya kewajiban moral dia itu ngomen gitu ya. Berbeda ketika pejabat publik nggak boleh no comment. Waktu dia menjadi anggota DPR misalnya. Waktu anggota DPR misalnya ya. Waktu anggota DPR malah jarang ditanya di situ. Mestinya ketika dia jadi anggota DPR, dia jawab seperti itu salah. Dia wajib menjawab karena ada beban publik di pundak dia gitu ya. Jadi pejabat publik saya pikir menjadi kewajiban itu, termasuk ketua umum. Nah ini yang persepsi yang selama ini berkembang, politik itu mahal, itu yang susah kita hapus Bang. Ini kan juga menjadi hantu bagi teman-teman proses kaderisasi di partai gitu ya. Ini isu ini yang sering kali kami angkat di diskusi teman-teman itu, bagaimana kita yang tidak punya akses modal, tidak punya akses politik, padahal punya cita-cita, punya idealisme, dan satu-satunya ruang itu adalah partai, itu menjadi tertutup karena pintu-pintu tadi, halangan-halangan, barrier-barrier tadi gitu ya. Akhirnya mentok-mentok kita adalah jadi follower, jadi supporter gitu ya. Tapi untuk jadi leader di internal partai menjadi susah. Nah ini yang mungkin bisa menjadi renungan kita bersama, bagaimana kemudian salah satu agenda reformasi kita yang saat ini terus harus dilakukan itu adalah reformasi partai politik gitu ya. Tadi saya sepakat Bang Umam, bagaimana ketika dalam konteks pencalonan misalnya kita membuka ruang seluas-luasnya, bagaimana kalau di undang-undang itu tidak sekedar syarat minimal, tapi ada syarat maksimal. Selama ini kan syarat minimal 20% gitu ya, nggak dibatasi ke atasnya gitu. Sehingga fenomena memborong kursi, kemudian agar calon tunggal berhadapan dengan kotak kosong, itu sebuah realitas yang tidak bisa dipungkiri. Dan itu sah gitu ya, regulasi memungkinkan itu. Gitu. Tapi kalau kita kemudian membuka ruang untuk ada satu klausul membatasi dukungan partai, tadi Bang Umam 40, saya sih mungkin 30 aja gitu. Agar kemungkinan minimal ada 3 kepala daerah yang diajukan oleh
partai, sehingga rakyat itu punya pilihan yang lebih banyak gitu. Dan ini memaksa partai berlomba-lomba, apalagi kalau ada klausul lagi yang dulu saya sampaikan itu Bang, soal syarat menjadi kader partai ada durasi waktu tertentu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba orang yang punya duit pendaftaran tinggal 2 hari, dia dapat hari ini dapat KTA, dia bisa daftar karena punya duit. Tapi dia harus diuji di dalam partai itu sekitar 2-3 tahun gitu. Bahkan kalau perlu 5 tahun satu periode, dia diuji tuh. Ya itu tidak Itu cukup. yang mungkin itu perlu. sebenarnya tidak cukup ada aturannya di ADARD partai. Tidak Itu cukup di undang-undang politik. Di undang-undang politik partai. Ya. Nambahin 2 klausul itu memaksa partai melakukan kaderisasi secara tidak langsung ya. Dan itulah yang kemudian kita sebut fastabaqul khairat gitu ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. PDIP sudah memulai itu dengan sekolah partai. Saya pikir ini mestinya menular ke partai-partai. PKS juga saya yakin punya gitu ya. Dan ini kemudian Nasdem punya sekolahnya. Punya gedung sekolahnya. Tapi saya nggak tahu belum. jalan apa enggak. Karena itu saya kan udah nggak di Nasdem lagi ya. Itu kan menarik Bang. Jadi kami rakyat sebagai pemilih jadi tahu nih. Akademi. Bang Pak Jokowi yang resmikan Bang Ciko itu udah gedung 5 tahun di PDIP misalnya. Jadi partai berhak membuka juga. Bang Ciko udah 5 tahun sudah ngapain aja di PDIP. Karirnya seperti ini dan dia layak untuk jadi calon kepala daerah misalnya. Mungkin syarat kepala daerah sama cara caleg dibedain durasinya. Tapi itu menjadi ukuran-ukuran yang objektif dan memaksa partai, tidak hanya partai tapi orang yang mau terjun dalam partai itu juga harus siap gitu Bang. Dan kami misalnya generasi-generasi yang sebenarnya bukan generasi pewaris ya, tapi perintis, ini punya kesempatan yang sama untuk kemudian berkarya dalam partai politik. Kan kita selain dihadapkan pada proses rekrutmen yang tertutup ya, batasan-batasan, kita juga dihadapkan pada deparpolisasi selama ini kan, warisan Orde Baru. Bayangkan ketua RT itu tidak boleh dari partai Bang. Paling tidak di daerah saya, Tangsel gitu ya. Ada aturan SK Wali Kota, ketua RT RW itu nggak boleh dari partai. Padahal kepala daerahnya dari partai. Logikanya bagaimana? Ya. Padahal justru dari situlah orang-orang yang mau terlibat dalam partai itu bergerak dari situ. Ya bebaskan aja gitu. Termasuk orang-orang karyawan misalnya nggak boleh jadi pengurus partai. Seakan-akan menjadi pengurus partai sesuatu yang apa ya? Ya itu yang namanya deparpolisasi. Kita hampir 30 tahun mengalami deparpolisasi, warisan itu masih ada saat ini. Dan saya pikir momentum itu adalah ketika setelah pemerintahan baru terbentuk, legislasi agenda salah satu legislasi yang saya harapkan itu adalah bagaimana kemudian reformasi undang-undang paket politik terutama undang-undang pemilu dan undang-undang partai politik gitu ya. Salah satunya isu yang harus dibawa itu rekrutmen politik dan kaderisasi politik. Rekrutmen di pilkada ada batasannya, misalnya tadi nggak sekonyong-konyong orang karena sudah punya duit tiba-tiba bisa langsung jadi cagada. Partai tugasnya apa? Kaderisasi politik itu salah satu tugas partai gitu. Termasuk tadi yang kita diskusikan adalah agregasi kepentingan politik. Survei, saya yakin partai masih menjadikan survei itu sebagai alat ukur dengan porsi yang optimal ya. Mengambil Ridwan Kamil itu juga tidak lepas dari survei. Di survei Kompas, tingkat resistensi paling rendah di antara 3 tokoh itu memang Ridwan Kamil dibandingkan Anies dan Ahok. Anies dan Ahok ini elektabilitasnya sama-sama tinggi, tapi potensi resistennya juga sama-sama tinggi. Sementara RK elektabilitasnya paling rendah, tapi resistensinya paling rendah juga. Jadi itu mungkin ya saya melihat salah satu faktor hasil survei RK masih punya potensi untuk kemudian berkembang di ajang kontestasi nanti gitu ya. Terlepas konstelasi apakah dia layak di Jabar atau di Jakarta ya. Jadi saya pikir ketika saya sepakat Bang Ciko tadi, ketika partai menafikan hasil survei, ya misalnya Pak Anies, Pak Ahok yang tinggi kemudian tidak dikasih panggung, itu kan sebenarnya sama saja dengan partai tidak menjalankan fungsinya mengagregasi politik, kepentingan politik warga yang notabene mengharapkan 2 sosok itu misalnya yang masuk dalam panggung kontestasi nanti. Bayangin nggak kalau Anies lawan Ahok, lawan RK, kan keren banget Jakarta, Bos. Iya, kan itu sebenarnya idealnya dan itu bisa terjadi kalau tadi, kalau partai politik itu koalisinya dibatasi sampai 30%, kan gitu ya. Ini menarik. Itu terjadi. Mudah-mudahan ada yang dengar, ya kan, termasuk dari partai kami, mudah-mudahan bisa mengusulkan lah hal seperti itu. Iya. Ya, baik, mungkin kita ini udah pukul 6:15, mungkin sedikit-sedikit aja. Itu waktu Singapura, Bang.
Ini terlalu jet setter, ya kan? Lupa ada di mana, jadi jam nggak Tapi dirubah. tadi saya tuh sepakat sama Abang bahwa aturan-aturan mengenai kepartaian, kaderisasi, ya kan calon pengurus, calon wali kota, gubernur, bupati dan sebagainya itu memang harus ada diundangkan. Kalau sekedar hanya di ADART partai, besok juga dia munaslup bisa dirubah dalam sekejap selesai. Dalam 1 hari bisa dirubah. Ya abang kan orang partai udah senior jadi lebih paham itu. Ya mungkin kita 1 jam lebih udah. Ya, jadi saya minta closing statement aja dari Mas Ciko ini. Bagi PDI Perjuangan hari-hari ini bagi kami menghadapi pilkada itu yang utama adalah koalisi bersama rakyat. Jadi memang ada semacam manuver-manuver dari partai-partai politik untuk mengerucutkan suatu koalisi, dan harapan kami itu tidak terjadi, dan kita harus menjunjung tinggi demokrasi yang substansial, tidak sekedar prosedural, tidak sekedar dalam tanda kutip tidak melanggar aturan, tapi juga kita harus mengartikan harapan-harapan rakyat itu untuk bisa menjadi bagian dari kontestasi pilkada ini. Ya, satu lagi pertanyaan, walaupun sudah closing muncul satu pertanyaan. Apakah Bung Ciko bisa terserah lah apakah ini pendapat PDIP atau Bung Ciko pribadi, sedih nggak atau senang melihat Golkar itu seperti ini sekarang? Oh sedih kita. Sedih ya? Sedih. Kita sedih seperti kita sedih ketika P3 tidak lolos di pemilu legislatif kemarin. Walaupun itu menguntungkan sekian banyak kursi bagi kita. Tapi bagi kami partai politik apalagi yang mempunyai akar yang begitu kuat, basis yang begitu kuat, histori yang begitu kuat, dan itu semua kita anggap sebagai mitra dalam membangun demokrasi ini bersama. Dan bagi kami, Pak Erlangga Hartarto juga adalah sahabat baik dari senior-senior kami di PDI Perjuangan. Dan kami mendoakan yang terbaik bagi Pak Erlangga dan juga bagi Partai Golkar. Dan semoga bila memang rumor itu benar, ada kekuatan-kekuatan yang ingin menggeser, mendompleng, atau mengganti jajaran-jajaran pemimpinan Golkar oleh orang-orang tanda kutip baru yang belum pernah berdarah-darah membangun Partai Golkar, kami harap kader-kader Golkar akan melawan dan Gitu menang. ya? Gimana, Bung Silver ini? Ya kita juga turut antara prihatin dan bahagia juga karena kita belum tahu, ya kan, kejiwaan di dalam dari Pak Erlangga dan teman-teman Golkar, ya kan, apakah dengan mundurnya Pak Erlangga ini teman-teman yang lain merasa mendapat durian yang runtuh atau mereka juga dapat musibah, kita juga belum tahu. Tapi intinya bahwa di sini kan ada framing bahwa seolah-olah Pak Jokowi yang mengatur itu atau Mas Gibran diposisikan untuk menjadi ketua umum Golkar, yang menurut saya sih terlalu dini dan juga tidak mempunyai alasan yang cukup kuat, bukti fakta sejarahnya, karena kembali lagi bahwa urusan Pak Erlangga mundur, terus di Golkar sekarang ini bergejolak lah katakan, itu adalah urusan internal. Karena kembali lagi Pak Jokowi sepertinya abang ketahui waktu Bang Surya Paloh, PKS, PKB mendukung Pak Anies dan Muhaimin, Pak Jokowi juga nggak bisa apa-apa. Atau Ibu Mega mendukung Pak Ganjar dan Mahfud MD. Pak Jokowi juga nggak bisa apa-apa gitu loh. Nah, kemudian ada yang merekatkan dengan kami, dengan Pak Prabowo, ya itu kan keinginan dari masing-masing partai dan juga relawan. Jadi di sini saya hanya mau membuktikan bahwa ya tolonglah juga apa-apa jangan juga kalau belum ada bukti dan fakta menyerang Pak Jokowi termasuk Mas Gibran gitu. Kan kasihan juga nih. Selama ini kan mereka diserang tapi nggak pernah membalas. Yang menjelaskan mungkin saya dari sekian atau yang teman-teman yang lain kan. Dan penjelasan kami ini menurut saya sih ada bukti dan logis gitu loh. Jadi
tuduhan-tuduhan itu menurut saya tidak berdasar. Tapi yang saya bilang tadi kan, kalau nantinya umpama tahu-tahu Mas Gibran juga ya kita juga Karena nggak tahu, begini, itu punya hak yang orang. membalas ini kan semuanya orang di luar Jawa. Ya kan? Kalau orang Jawa kan kerisnya di belakang. Ya. Jadi nggak perlu membalas. Ya jadi memang bisa jadi situasi terdesak nanti mungkin ya. Sedikit Bang, Ya. jadi kalau Pak Erlangga dizolimin oleh Pak Jokowi, satu Bang, dia nggak akan ketemu Pak Jokowi, udah mutung itu. Sekarang ini mereka makan berdua, ya kan? Ngobrol. Jadi kita Karena nggak itu punya sama-sama alasan orang yang Jawa. logis. Sama-sama orang Jawa itu. Nah, nggak punya alasan yang logis bahwa Pak Jokowi yang suruh beliau mundur gitu loh. Iya, iya. Tapi kalau yang abang bilang tadi, kalau Pak Erlangga curhat, bagusnya gimana? Wah ini udah nggak bisa ditolong nih kan? Itu lain cerita gitu loh. Iya, 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 Tapi iya. intervensi, makanya saya bilang, saya sering mengatakan ke teman-teman yang menuduh Pak Jokowi macam-macam, ya kan, yang intervensi, cawe-cawe, abuse of power, sampai saat ini saya belum melihat bukti dan fakta, Bang. Yang kawan-kawan bisa menyerang ini kan hanya buat framing, tuduhan, Iya, gitu loh. Nah, itu Bang. Tapi Bang, saya di sini bukan karena Pak Jokowi junjungan saya. Tapi ini adalah kebenaran saya sebagai anak bangsa, merah putih. Saya mau sejarah bangsa kita itu paling nggak dinikmatin oleh anak cucu kita itu benar gitu loh. Intinya itu aja Bang. Iya. Gimana Bung Yohan? Iya, yang terkait kepartaian ya, saya pikir saya sepakat tadi kata kuncinya adalah kemandirian partai. Kedaulatan partai itu menjadi harga mati, terutama dalam proses kepentingan penguatan kelembagaan partai itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks pilkada, kedaulatan partai harus dikomunikasikan dengan kedaulatan rakyat. Ya, elektabilitas itu harus bertemu dengan otoritas. Anies Baswedan mungkin punya elektabilitas, tapi dia tidak punya otoritas. Karena itu partai tidak bisa menafikan elektabilitas. Karena itu kedaulatan ketika dalam konteks pilkada, pencalonan tidak bisa murni kedaulatan partai, tapi dia harus berkomunikasi dengan apa yang menjadi kehendak rakyat. Salah satunya mengkomunikasikan antara elektabilitas dan otoritas. Ini yang sebenarnya kunci. Sekarang itu ada tambahan satu lagi. Tadi kan ada soal Oh ya, saya tahu itu. otoritas, Elektabilitas. isitas, segala macam. Tapi sekarang ini harus menghindari kriminalitas. Kriminalitas. Jadi harus orang-orang baik yang harus tampil Harus dalam orang panggung baik. politik. Terutama ketua umum partai ya, itu harus orang-orang baik. Mungkin terakhir lah closing statement dari Mas Umam. Demokrasi di Indonesia Baik-baik sedang saja. menghadapi situasi yang semakin menantang. Bahkan dalam bahasa teman-teman itu, dalam bahasanya Pepinski misal, dalam keadaan yang menghadapi serious challenge. Bahkan dalam bahasa Pak Fedi Hadis, itu under threat. Jadi Indonesian democracy is under threat, meskipun tanda tanya. Tetapi yang kemudian perlu kita jaga adalah bagaimana komitmen berdemokrasi kita. Karena kalau misal kemudian tidak, ini upaya rekonsolidasi kekuatan yang sifatnya justru bisa melemahkan prinsip-prinsip dan pilar demokrasi itu bisa terjadi. Dulu Bung Hatta pernah memberikan pesan kepada kita, hati-hati dalam menjaga balancing of power, karena praktik berdemokrasi kalau misal tidak dikawal dengan etika, dengan moral, dengan regulasi, praktik berdemokrasi itu bisa membunuh demokrasi itu sendiri. Nah, kita tentu harus saling mengingatkan ini, tidak perlu saling menuding menyalahkan, tetapi kesadaran ini harus kita jaga dengan baik, karena sebagai bagian dari dinamika tentu mengalami ups and down, dan ini adalah fase transisi yang sangat menentukan, kepemimpinan baru, komposisi kekuasaan baru, nature of power yang baru, tidak mudah diterka, tetapi kita berharap akan ada perbaikan-perbaikan di Indonesia. Insya Allah di majelis antitesis yang penuh berkah ini, kebaikan itu akan semakin melipat ganda. Ya memang kita sulit ya, kalau kita lihat dari sisi tadi kan, soal etika moralitas.
ini kan sebenarnya bisa jadi sangat erat kaitannya dengan faktor keyakinan kan gitu, apakah ideologi ataupun agama misalnya. Tetapi kita melihat bahwa justru problem-problem konflik yang terjadi di dalam satu partai, apakah secara internal ataupun eksternal, ya terutama kita lihat misalnya PAN ini kan partai yang berkaitan dengan agama, yaitu organisasi keagamaan Muhammadiyah gitu. Iya. Bahkan ketua umumnya pernah ketua umum Muhammadiyah, PP Muhammadiyah itu menjadi ketua umum PAN. Gitu. Pak Amin ya. Pak Amin. Pak Amin. Oh, itu konfliknya justru sangat tinggi kan gitu. Iya. Sampai sekarang konfliknya itu. Oh, sampai sekarang, Bang. Sampai sekarang kan terpecah belah kan gitu. Iya. Iya. Nah, jadi apalagi bahkan juga saya dengar ini PKB terakhir ribut sama PBNU juga. Ya kan? Ini Nah, PKB kan ribut sama PBNU nih. nama segmen kita. Ya kan? Jadi masalah moral dan etika tadi menjadi problem yang sangat serius dan mendasar menurut saya. Artinya memang harus ada rumusannya yang konkret. Jangan terlalu longgar gitu loh. Ya. Terima kasih Mas Umam, dan tadi sudah sebutkan terima kasih kepada Mas Johan, Mas Ciko dan Silver. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat untuk masyarakat kita mempelajari situasi politik yang sesungguhnya itu seperti apa. Ini kan baru sebagian kecil yang dikeluarkan, masih banyak lagi yang belum dikeluarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.